Hari-hari ini serangan terhadap iman Kristen datang dengan cara yang semakin halus namun berbahaya. Bukan lagi dari pengajaran yang terang-terangan menyimpang, tapi dari orang-orang yang terlihatnya cerdas dan meyakinkan. Sejumlah konten kreator dari agama lain sengaja tiba-tiba langsung menggunakan ayat Alkitab untuk mengecilkan, meragukan, dan melemahkan keimanan orang Kristen. Mereka tidak berteriak, tapi berargumen dengan begitu sangat meyakinkan. Mereka seolah tidak menghina, tetapi membungkus pesan dengan logika dan penafsiran yang menyimpang. Dan sayangnya, video-video seperti ini dari mereka itu sering lebih ditonton daripada khotbah dari gereja. Apa akibatnya? Akibatnya remaja Kristen mulai ragu. Mahasiswa mulai krisis iman, bahkan orang dewasa udah mulai disesatkan tanpa sadar. Pertanyaannya, apa nih kita sebagai orang tua dan pengikut Kristus yang harus dilakukan hari-hari ini? Bagaimana kita mampu menjadikan keluarga sebagai benteng iman, tempat di mana anak-anak kita itu tetap mendapatkan dasar kekristenan yang kokoh, supaya tetap percaya kepada Kristus. Nah, untuk membahas hal ini kami sudah mengundang seseorang yang kompeten tentunya. Beliau adalah Ibu Dr. Rita Wahyu, seorang ahli filsafat Ibrani dan antropolog budaya Alkitab. Kalau Anda sering, termasuk seperti saya yang suka mencari tahu kebenaran dan belajar lebih banyak sekali tulisan-tulisan beliau ya. Sarapan Pagi Biblika itu salah satunya. Beliau banyak mengajar tentang kebenaran ayat-ayat Alkitab berdasarkan teks asli. Ya, baik secara offline maupun juga di sejumlah channel media sosial yang beliau miliki. Ya, kita akan sapa beliau. Shalom Ibu Dr. Rita. Shalom Bang Andi. Shalom, selamat datang dan selamat bergabung. Aku langsung tanya nih kepada Ibu. Okay. Bu, ini kan banyak banget nih sejumlah, bukan banyak ya. Ya, sejumlah konten kreator lah dari agama lain berani sekali gitu menggunakan ayat-ayat Alkitab, comot sana comot sini untuk melemahkan iman kita orang Kristen. Kalau menurut dari perspektif Ibu, sebenarnya apa sih motif dibalik serangan seperti ini dari mereka? Okay. Serangan semacam itu sebenarnya bukan hal yang baru dan apa yang mereka persoalkan bukan hal yang baru juga. Ya. Serangan semacam ini sudah saya alami sejak 25 tahun yang lalu. Zaman masih baru-barunya orang itu mengenal platform internet atau website. Dulu itu ada platform namanya Faith Freedom Indonesia. Itu nggak kalah sengitnya dengan hari ini. Kalau dulu itu pakai teks, hari ini pakai video. Itu aja bedanya. Dan platform Faith Freedom Indonesia itu nggak kalah kerasnya dengan apa yang terjadi di YouTube hari ini. Yaitu debat antara Islam dan Kristen, tapi lama-lama kedua kubu ini saling maki dan berbahasa kasar. Ketika perdebatan sudah nggak sehat, saya keluar dari platform itu. Dan tahun 2002 saya mendirikan situs Sarapan Pagi Biblika untuk berapologetika, menjawab tuduhan-tuduhan kontradiksi, tuduhan Yesus bukan Tuhan, Paulus adalah rasul palsu, Alkitab sudah dipalsukan. Hal-hal semacam itu sudah 25 tahun yang lalu sudah saya hadapi. Dan saya yakin semua apologet di Indonesia menjadikan artikel-artikel di Sarapan Pagi Biblika sebagai referensi. Betul, termasuk saya juga, Bu. Pernah membacanya. Termasuk saya juga. Iya, termasuk saya juga. Saya salah satunya juga menggunakan tulisan Ibu sebagai referensi untuk menguatkan ya dalam pengajaran Alkitab. Tapi kalau kita lihat berarti kan 25 tahun yang lalu kemudian sampai sekarang kok sepertinya sekarang ini lebih banyak efektifnya gitu. Atau memang dari dulu mereka belajar juga bahwa begitu dihantam head to head nggak bisa. Lalu mereka jadi menggunakan cara seperti ini yang halus. Tapi tetap sebenarnya tujuannya adalah untuk menyangkal dan menyatakan bahwa banyak sekali kontradiksi yang ada di Alkitab. Sebenarnya yang dipersoalkan sama. Dulu, sekarang, dan besok itu aja. Dan yang dipertanyakan sama itu saja. Tapi sebenarnya itu nggak ada yang baru. Semuanya sudah kita hadapi dulu kalau orang-orang yang sudah berapologetika lama puluhan tahun di dunia internet ini bukan hal yang baru. Iya, berarti ini bukan hal yang baru, ini hal yang lama. Seharusnya anak-anak muda Kristen kita yang sudah menguasai teknologi, seharusnya mereka sudah lebih terlindungi ya. Maksudnya tidak mudah terguncang seperti sekarang gitu. Baru dengar argumen dari sini langsung tiba-tiba langsung oh iya ya. Nah begitu gitu. Ini masalahnya, apakah ini generasi sekarang ini generasi TikTok yang 1 menitan.
dihantam 1 menit, Yesus bukan Tuhan, kaget. Nah, makanya eh, TikTok bisa menjadi sarana yang baik untuk penginjilan, tapi juga sarana yang sangat tidak mumpuni untuk belajar tentang Alkitab. Kalau kita mau belajar Alkitab itu harus lengkap, bukan dari TikTok 1 menitan. Nah, sebagai orang tua juga harus memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa TikTok itu hanya salah satu informasi, tapi bukan informasi yang dapat memberikan informasi yang mumpuni mengenai kekristenan. Orang Kristen harus dimuridkan, makanya rumah sebagai pemuritan yang pertama, paling nggak ibu dari keluarga itu Ya. memberikan masukan-masukan. Jadi ibu juga harus mengerti tentang dunia medsos. Ya, ini menarik yang Ibu sampaikan. Berarti kan dari rumah semuanya berasal. Berarti tandanya nih iman mereka dari rumah memang belum kuat ya, Bu? Ya, nah kekristenan kita itu memang iman biasanya ya anak-anak kita itu iman yang diwariskan dari orang tuanya. Jadi bukan ditemukan. Saya sendiri adalah seorang Kristen sejak lahir ya. Banyak orang menganggap saya itu murtadin. Iya, No, iya. saya Kristen sejak lahir. Mungkin dari nama Ibu ya, mungkin ya. Dan bidan yang nolong ibu saya dulu waktu Iya. melahirkan saya itu seorang ibu gembala di sebelah Ah, rumah saya. iya, Nah, iya, jadi iya. betul-betul saya Kristen sejak lahir. Oke. Tetapi bagaimanapun, walaupun saya mewarisi iman yang diwariskan oleh orang tua saya, Iya. setiap dari kita ya harus menemukan sendiri iman itu. Nah, jadi inilah yang harus menjadi fondasi teologis dari setiap kita. Makanya walaupun itu iman diwariskan dari orang tua, Mm. tetapi si anak harus mengalami sendiri proses mengenai pengenalan ketuhanan atau kekristenan itu. Nah, sekarang kan anak-anak muda sekarang kan memang aku juga lagi mau cari gitu. Makanya Ya, mereka dapat ini bagus nih ajaran ini penafsiran yang kayaknya Kristen oke nih keren nih. Ujung-ujungnya ya, menyesatkan. Nah, Ibu bisa nggak ya. kasih tahu ciri-ciri umum dari ajaran atau penafsiran yang terlihat Kristen Nah, tapi sebenarnya nah, menyesatkan dan ya. bagaimana kita sebagai orang tuh juga bisa belajar pola-pola kayak begini nih. Oh nih, ini kayaknya udah nggak benar gitu. Jadi kita harus, orang tua juga harus sadar bahwa di kekristenan sendiri ada banyak hal-hal yang kadang-kadang melenceng dari kekristenan itu. Nah ini ada kasus yang sangat fresh from the oven, yang bahwa bahaya yang merongrong kekristenan itu bukan hanya datang dari luar, Ya. bukan oleh karena polemikus Muslim yang pasang konten di media sosial, bukan hanya itu, tetapi bahaya juga datang di dalam kita. Saya sedang menemukan kasus seorang keluarga, suatu keluarga yang kehilangan anggota keluarganya yaitu si suami pergi meninggalkan rumah untuk ikut suatu aliran atau sekte. Nah, urusannya jadi rumit, ya. Kita harus mengingat bahwa kekristenan adalah relationship antara manusia dengan Tuhan. Tapi kalau kekristenan itu sudah menjadi agama, menjadi suatu institusi, agama itu birokrasi tentang Tuhan. Agama apapun yang aparatnya banyak korupsi dan melakukan Iya. penyelewengan. Demikian pula juga dalam kekristenan. Ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan yang nampaknya kita hanya mengkhawatirkan bahwa adanya input-input dari agama lain. Tetapi di kekristenan ini, yang saya lihat di sekte ini yang sedang saya teliti, Iya. walaupun belum banyak mengenai informasi tentang itu, ini merenggut seorang ayah yang menjadi panutan keluarga itu. Nah, kejadiannya itu di Semarang. Dan Oke. di sekte itu pendetanya perempuan muda yang mempersiapkan jemaatnya untuk rapture 40 hari ke depan. Nah, menurut cerita keluarga itu, hari-hari ini, ya sekarang ini, Iya. mereka sedang dikarantina oleh pendeta perempuan itu di suatu tempat, entah di Semarang atau sekitar situ, untuk persiapan rapture. Nah, ini mungkin seperti kasus yang pernah terjadi di Indonesia, mungkin Bang Andi pernah Iya. dengar, Iya. tahun 2003, sekte Pondok Nabi Iya. dari pendeta Mangapin Sibura Iya. yang Iya. pernah ditangani polisi. Dan apalagi nubuatnya itu tidak terjadi, Iya. gagal Iya. 22 tahun yang lalu. Iya, betul. Saya belum tahu banyak mengenai sepak terjang kelompok Semarang ini. Hmm. Karena
mereka sangat tertutup, tapi saya menyarankan kepada keluarga itu untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang. Apalagi kalau sudah jadi sekte kan, Iya, betul. lawannya bukan kita lagi, Betul. bukan sesama orang Kristen lagi, tapi lawannya negara. Betul. Nah, Betul. jadi kita harus mengingat bahaya tidak hanya datang dari luar, tapi juga datang dari kekristenan sendiri. Dari yang Ibu sampaikan, setiap orang tua menurut saya nggak boleh Mhm. lagi merasa kurang ilmu ya. Mereka Ya, harus mulai menuntut ilmu supaya mereka bisa bahkan melindungi sama-sama anak-anak. belajar dengan anaknya. Betul, iya. Ya, jadi Supaya kalau satu anak-anak kelompok nanya belajar karena nggak Pak. takut salah jawab kan, Bu? Iya, nggak apa-apa. Salah jawab nggak apa-apa. Tapi kan kalau dengan proses belajar itu, ibu dan anak, bapak dan anak bisa sama-sama belajar Iya, tentang ciri-ciri agama atau ciri-ciri sekte, iya, ciri-ciri aliran Kristen yang nggak benar gitu. iya. Bisa belajar bersama-sama. Betul. Bu, bagaimana yang bisa dilakukan orang tua sekarang-sekarang ini untuk Ya, mulai memiliki kepercayaan diri bahwa orang tua itu nggak cuma sekedar cari uang lalu menyekolahkan anak ya, dan mempersiapkan pensiun gitu ya. mm, Tapi juga betul. mereka harus berdiri sebagai Ya, tonggak pembela iman di rumah mereka sendiri dan mereka tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan, berperan sebagai orang tua Kristen yang handal, solid, tapi juga murni, pure, tidak keluar dari apa yang menjadi nilai-nilai kebenaran. ya, Apa yang bisa dilakukan orang tua secara aplikasi? Kalau saya terus terang aja, saya setiap malam, saya, istri saya sama 2 anak tuh selalu bangun mesbah keluarga. Kami itu bagus. bawa satu ayat, lalu Mhm. kemudian kita diskusikan. Jadi nggak cuma sekedar dari saya aja, tapi kadang istri saya Ya, ngomong, kemudian orang anak-anak juga bisa kasih ya, pendapat gitu. Atau kita ambil dari kasus di sekolah lagi ada apa, lalu kemudian kami doa, terus tiba-tiba dapat ayat, kita belajar dari ya, sini cara menanganinya. betul. Tapi kan mungkin itu saya. Tapi kalau dari Ya, Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu sebagai seorang apologik yang sudah berpengalaman, apa yang bisa Anda lakukan, Anda ya, sampaikan supaya rentan waktu 25 tahun yang lalu ini akhirnya kan manjang juga nih. ya, Ancaman di betul. luar bisa kita Dan akan terus tangani, betul. terus terjadi. Ancaman di dalam pun juga kita bisa hadapi. Ya, jadi kita sebagai orang tua, kita cari uang untuk menyekolahkan anak itu bukan sekedar nitipin anak ke sekolah, atau kita mempercayakan anak ke gereja tertentu, nitipin anak ke sekolah minggu atau ke ibadah Kristen lainnya. Tapi kita juga sebagai orang tua sendiri harus sadar dan mawas diri, sedang di manakah dia. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa masuk di satu aliran yang kurang atau menyimpang. Misalnya aliran-aliran yang terlalu fokus kepada berkat duniawi, ya. Ya, Dan padahal Tuhan Yesus bicara mengenai pikul salib dan Paulus yang bicara mengenai menderita demi Injil. Jadi kalau ada gereja yang fokusnya cuma berkat-berkat duniawi atau Injil kemakmuran, nah ini seharusnya orang tua juga waspada. Dan juga misalnya sudah terlanjur begereja di gereja yang mengutamakan pengalaman supranatural, pendetanya yang bisa menumbangkan banyak orang dan nubuat dan lain-lain. ya, Jadi ini eh, gereja semacam ini yang mengutamakan supranatural dari kebenaran firman ini juga perlu diwaspadai. Karena dalam Galatia 1 ayat 8 mengingatkan sekalipun malaikat dari surga memberitakan Injil, betul. tapi kalau Injil yang lain, Ya, dia harus dikutuk. Jadi kan malaikat eh, iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat betul, terang. betul. Nah, juga misalnya ajaran-ajaran yang memanipulasi dengan rasa takut atau rasa bersalah. Mm-mm. Misalnya dengan ayat-ayat persepuluhan. Kamu kalau nggak bayar Ya, persepuluhan, ya, nanti makan sama belalang pelahap. Nah, ya, ini kan ya, ya, menciptakan rasa takut. ya. Tapi herannya, pendeta yang berkhotbah demikian, nggak ada rasa takut-takutnya untuk menyelewengkan uang gereja. Nah, ini sebagai orang tua juga harus mawas diri tentang ini. Oke. Dan juga ada gereja yang menyimpang dari Kristus sebagai pusat. Tapi pusatnya ke siapa? Pusatnya ke pastornya. Hmm. Jadi jemaat diarahkan kepada si pastor itu. Mm-mm. Nah, jadi pastor itu menjadi Baal. Mm-mm. Jadi menjadi dewa di Ya, gerejanya itu sendiri. ya, Nah, ini juga harus kita waspadai. ya. Nah, Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Nah, mengajar kita untuk menguji setiap roh.
Iya, Apakah itu Roh Kristus atau roh yang lain? antikris yang lain, Nah, antikristus. bagaimana orang tua bisa mengenali pola ini? Mm-mm. Maka orang tua juga harus terus belajar. Ya, nggak semua orang tua itu mengerti tentang teologi kan. Betul. Makanya orang tua pun harus terus belajar dari pengajaran-pengajaran yang baik dari para guru-guru atau pendeta yang sudah memiliki reputasi yang baik. Dan orang tua juga harus melatih dirinya untuk melatih kepekaan rohaninya, bukan Iya, emosi. iya, Nah, dari situ orang tua juga perlu belajar dan bisa memberikan arahan-arahan kepada anaknya. Jadi nggak masalah, orang tua juga harus terus belajar. iya. Mungkin orang tua harus belajar bukan hanya sekedar dari khotbah Hmm. yang enak didengar dan bagus ya tampilannya gitu ya atau lucu isinya ya. Tapi harus mulai berani untuk melangkah berikutnya yaitu mengkaji apa yang disampaikan di atas mimbar. Lalu Nah, mengkaji apalagi dasar ya, ayatnya gitu ya. Betul ya. Jadi berani ya berdebat betul. tapi bukan untuk menemukan bukan untuk mencari kesalahan tapi justru untuk mencari sebuah kebenaran gitu. Ya, ya. Jadi kita mesti sama-sama belajar, terus belajar. Kita akan menemukan hal baru setiap hari. Saya pun belajar sampai hari ini, Bang Andi. Iya, saya setuju, Bu. Bu, tapi kan kalau dengan kesibukan orang tua sekarang, dengan Mhm, hektiknya dan juga pergumulan demi pergumulan yang semakin dirasakan. mhm, Kalau ada orang tua bilang, oke saya mau belajar, saya mau mengkaji, tapi itu kan butuh waktu, butuh tenaga. mhm. Apa yang bisa saya lakukan secara aplikatif di sela-sela kesibukan saya? Kalau menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan praktisnya, Bu? Misalnya, Oke. apakah hanya mengambil dari satu source di platform sosial media atau bagaimana? Ya, yang saya maksud belajar tadi, orang tua itu tidak harus menjadi teolog, tidak harus menjadi apologet Iya, yang efektif di rumahnya, dan nggak perlu jawaban yang hebat-hebat. Tapi setiap pelajaran dengan kerendahan hati untuk belajar dan keberanian untuk hadir dalam bertanya jawab, belajar Alkitab, doa bersama dengan anak-anaknya, itu akan melatih si orang tua itu sendiri iya, untuk memberikan contoh-contoh yang baik setidaknya. Nah, kita dapat belajar dengan banyak hal, apalagi sekarang dengan era medsos ini, kita bisa pergi ke kantor dengan mendengar dari YouTube khotbah seseorang yang sudah terkenal baik atau sudah terbukti baik, khotbah-khotbah yang berfokus pada Kristus saja, yang tidak berfokus kepada seorang pengajar iya, atau iya, seorang pastor. iya, Jadi di sini eh, orang tua tidak harus dituntut menjadi seorang teolog, tetapi yang namanya platform belajar itu bisa dari mana saja, bisa dari medsos, bisa dari video-video yang ada di YouTube, mm, bisa dari apapun yang ada di internet, dan juga bisa dengan cara persekutuan sesama Kristen, mm, 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 saling bertanya jawab ketika bertemu. Misalnya kalau minggu pergi ke gereja mm, kan mm, nggak mm, mm. nggak harus selalu pulang setelah setelah gereja ibadah di gereja langsung pulang kan Mm, kan mm. kita Betul, bisa betul, betul, betul. bersama-sama makan bersama Iya, berdiskusi. Nah, di situ juga menjadi iya, proses pembelajaran kita sebagai orang tua, iya. Bang Andi. Ibu, ada satu pertanyaan, Ibu. Mm-mm. Pertanyaan yang kami terima. Eh, Iya. saya punya anak saya sudah Mm-mm. mulai ragu imannya atau terpengaruh oleh ajaran lain. Sebagai orang tua, mana yang lebih baik sebagai orang tua? Apakah diajak berdebat anaknya atau ada nggak pendekatan lain yang lebih efektif? Apa Nah, jawabannya, Bu? jadi kalau ada anak sedang meragukan imannya, Mm-mm. saya rasa kita semua pernah mengalami itu. Maka orang tua nggak perlu panik dan jangan langsung menghakimi, ya. Oke. Karena itu proses pengenalan dia. Dia mungkin sudah diajari sejak sekolah minggu bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah saja. Tetapi di dalam prosesnya, dalam masa akil baliknya untuk menuju kedewasaan, dia bertanya. Nah, pertanyaan itu tidak selalu salah dan jangan panik, jangan selalu menghakimi, dan kita harus memberikan jawaban-jawaban bahwa kita pun pernah mengalami masa-masa itu. Saya pernah mengalami masa itu, dan itu sebagai proses. Nah, ada misalnya seorang muda yang bilang, karena
dia lagi memiliki kesan yang buruk kepada orang Kristen, dia punya kesan yang buruk kepada gerejanya, dia punya kesan yang buruk kepada komunitas Kristennya. Kemudian dia dengan berujar, aku mau jadi agnostik saja, aku mau jadi ateis saja. Nah, kenapa dia mengatakan aku mau jadi ateis saja? Nah, apa yang menyebabkan dia demikian? Apakah ini berasal dari ketidakpercayaannya kepada Tuhan? Belum tentu. Ya. Mungkin saja ini berasal dari kemarahannya kepada orang tuanya yang cekcok terus, atau dia marah dengan ibunya, atau marah dengan bapaknya, atau marah dengan komunitasnya, sehingga dia melihat orang Kristen kok begini, maka lebih baik jadi ateis saja. Bisa loh, bisa. Iya, Nah, iya. jadi seorang anak yang mengatakan, aku mau jadi ateis saja, aku nggak percaya Yesus, aku nggak percaya Tuhan bahkan. Ya. Nah, kadang-kadang ini hanya ucapan kemarahan sejenak. Ya, bayangin, bayangin kalau nanti anak itu menghadapi sesuatu bahaya. Nah, ini saya mendapatkan satu kesaksian dari sahabat saya, Boleh Bu, Romo silakan. Didik ya. Mm-mm. Romo Didik, dia itu sejak kecil kalau diajak ke gereja karena gerejanya jauh, Mm. dia marah. Yang seharusnya dia main-main kok disuruh ke gereja. Nah, akhirnya dia marah dengan gereja. Ketika dia SMA, sekolah yang jauh dari orang tuanya, harus ngekos, kan enak. Nggak diharuskan lagi ke Iya, iya. gereja. Nah, saat itu dia memilih ateis. Kapan lagi nih gue nggak ke gereja? Nah, akhirnya dia naik gunung. Dia hobi naik gunung. Ketika dia naik gunung, ketika turun dari gunung itu, dia tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding. Secara tidak sadar di dalam keagnostikannya, Mm-mm. dia berteriak, Yesus tolong. Nah, ketika dia berteriak, Yesus tolong, dia sendiri heran. Iya. Loh, aku kan agnostik, aku kan ateis, kok aku berdoa? Nah, jadi ujaran seorang muda tentang dia ateis, dia agnostik, karena dia belum mengalami Iya. Tuhan itu sendiri. Nah, sahabat saya ini mengalami Tuhan di dalam mara bahaya. Nah, Mm-mm. setiap orang tentu saja punya cerita yang macam-macam. Iya. Jadi, setiap orang yang memiliki keinginan sesaat begini dan begitu, itu jangan dimarah-marahi. Nah, kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, Mm-mm. ada seorang pendeta muda yang eh, memperkenalkan mengenai Kristen progresif, Iya, ya, iya, iya, iya. si Brian Iya, Siantara. iya, iya. Apa yang terjadi? Dia dihabisi oleh pendeta-pendeta senior. Nah, dalam hal ini, saya menyayangkan kenapa sih kok pendeta-pendeta senior itu semua mengecam satu orang muda ini. Mm. Kalau mereka adalah pastor, pastoring dong, ya. Kenapa dia berpikir seperti ini? Misalnya kalau hal itu salah, ya bilang salah, tapi jangan dihajar di medsos. Nah, ini kita kan gara-gara medsosan ini kita kadang-kadang kebablasan, Iya, iya, ya. iya. Seorang muda yang sedang berproses, yang kita anggap salah oleh si pastor senior, Mm. dihajarnya juga di medsos juga, gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi hal-hal semacam ini kita perlu pendekatan yang tidak harus dengan hal yang selalu seragam. Iya, Semua kan iya, kasuistis. iya. Nah, tapi yang pasti pendekatan personal itu akan lebih baik. Ya, Oke. karena setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Pemahaman saya terhadap Tuhan 10 tahun yang lalu, Iya, 20 tahun yang lalu, iya. 30 tahun yang lalu dengan hari ini akan sangat berbeda. Betul, saya setuju Bu. Saya setuju Bu. Saya mengalami itu Ya. juga. Dan kita berharap setiap orang tua dan juga personal pribadi juga, individu Mhm. juga merasakan juga bagaimana Ya. eskalasi pertumbuhan eh, pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita memiliki hubungan yang dekat dan intim dan pribadi dengan Tuhan, seharusnya akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang membuat dia bertumbuh. Bu, di Ya. waktu yang, Dan tentu saja, ya tentu saja silahkan dan Bu. tentu saja Hmm. doa, doa orang tua, Ya. doa orang tua sebagai benteng. Nah, ini penting juga Oke, Bu, ini orang ini tua saya yakin Ibu memiliki sudah masuk ke doa. langkah konkret nih. Jadi bisa sekaligus Bu, Ya, selain doa orang tua, ya, langkah konkret apa oke. yang orang tua bisa lakukan untuk di keluarga Kristen mereka
Nah, at least mm, mulai minggu ini pas nonton pembicaraan kita nih, supaya mulai ya. terbentuk nih satu tembok benteng iman, dua benteng iman yang kedua. Jadi nanti rumah mereka menjadi benar-benar benteng iman yang kokoh. Silakan Bu, monggo. Yang harus kita ketahui seperti apa yang dikatakan di Alkitab bahwa kepatuhan, ketaatan itu berasal dari pendengaran. Ya, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Hmm, Nah, maka eh, posisi ibu adalah tokoh sentral penting. Makanya kan di Alkitab itu ada yang mengatakan Torah ibumu. Jadi hukum dari ibumu. Seorang anak memahami hukum, memahami etiket itu dari ibunya. Bicara mengenai thank you, sorry, ya, permisi, itu berasal dari ibunya. betul. Nah, jadi pendengaran semacam ini, apalagi ibunya itu taat ya atau sangat mengerti tentang firman, perdengarkan firman kepada anak-anaknya. Dan paling enggak sebagai keluarga Kristen, ya, tetapkan paling enggak ada mesbah keluarga. Satu hari dalam seminggu mungkin. Nggak harus lama-lama 30 menit ya. Doa bersama, nyanyi bersama ya. Apalagi sekarang lagu-lagu rohani itu kan bagus-bagus dan mutakhir ya. Nggak kuno, nggak selalu hina. Ya, yang disukai anak-anak kita ya, sesuai dengan genre musik yang mereka suka. Ya, paling enggak. Atau kalau ibu itu suka nulis, tuliskan ayat-ayat emas, tempelin di kulkas gitu kan. Jadi Iya. kalau si anak itu buka mau ngambil makanan ingat ayat ya, tidak harus selalu dengan yang formal. Jadi bisa diperkatakan, bisa dinyanyikan, apapun bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan Kristus kepada anak sejak dini. Iya. Dan kita juga harus membiasakan anak itu untuk membiasakan berdoa secara singkat di dalam momen-momen kecil. Misalnya sebelum makan, sebelum tidur, Tuhan pimpin kami hari ini. Tuhan kami percaya Engkau bersama kami hari ini. Terima kasih untuk makanan hari ini kan. Ini kan semua doa-doa sederhana. Iya. Tetapi hal yang sederhana ini menjadi the magic of ordinary day. Jadi ordinary day itu kayaknya biasa-biasa saja. Tetapi kata-kata berkat ya, aku percaya Engkau bersama kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu adalah kata-kata yang memiliki kuasa di dalam rumah itu. Maka hadirkanlah ucapan-ucapan yang positif sesuai firman, mulai dari ibu, kemudian bapak, kalau bapak terlalu sibuk kan, tapi paling enggak setidaknya anak itu akan lebih dekat dengan ibunya atau lebih banyak waktu dengan ibunya, makanya ibu menjadi proses pengenalan yang penting tentang Tuhan, ya paling enggak ya tentu saja bapak dan ibu memiliki eh, tugas yang sama ya, Iya. apalagi Iya. kalau kita membaca yang dituliskan dalam Kolose 3 ayat 21 ya. Anak mengenal hukum dari ibu, anak mengenal etiket dari ibu, tetapi tanggung jawab pendidikan itu kepada bapak. Nah, contoh ayatnya di mana? Kolose 3 ayat 21. Iya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, Iya. supaya jangan tawar hatinya. Kita jadi nanya nih, ini Rasul Paulus kurang kali. Kok bapak-bapak sih? Ibunya gimana? Nah, ini sesuai dengan mandat Shema yang ditulis dalam Ulangan pasal 6. Dalam Ulangan pasal 6 itu adalah wajib belajar yang harus menjadi tanggung jawab dari bapak. Nah, makanya dalam Kolose 3 ayat 21 hanya menyebutkan bapak. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, kenapa kok jangan sakiti hatimu? Bapak harus menjadi sentral yang dihormati. Bapak harus menjadi sosok yang dihormati oleh istrinya sendiri. Kalau istri nggak menghormati suaminya, anak pun nanti akan demikian. Nah, jadi bapak nggak boleh menyakiti hati anaknya supaya anaknya jangan tawar hati. Dia harus menjadi tokoh yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan kalau kita membaca Amsal 1 ayat 7 sampai 8, pendidikan itu dimulai dari takut akan Tuhan Iya. yang menjadi permulaan pengetahuan. Iya. Dan yang menarik, hai anakku ayat 8, dengarkanlah didikan.
Musar, didikan dari ayahmu. Ayahmu. Dan janganlah menyanyiakan Ajaran ajaran, ibumu. yaitu Torah dari ibumu. Wow. Jadi bapak dan ibu, ya, walaupun pendidikan itu adalah tanggung jawab dari seorang ayah, Ya, tapi Torah ibu, ya menarik. Yang diterjemahkan ajaran ini adalah Taurat. ya, Jadi ibu adalah pembuat hukum di rumah. Kamu harus bicara terima kasih kalau mendapatkan sesuatu dari orang lain. Itu kan seperti hukum yang diajarkan kepada anak. Maka Alkitab mengatakan bahwa ajaran ibu di rumah itu seperti Taurat. Ya, Amsal 1 ayat 8 ini menarik sekali. Makanya ayah dan ibu adalah tokoh sentral bagi keluarga itu. Ya, memang Tuhan bisa mengajar seorang anak dari sisi manapun. Misalnya kalau ya, keluarga itu broken home misalnya, ya. ya. Tapi setidaknya setiap orang tua kita harus paham bahwa kita diberi tanggung jawab untuk anak-anak kita. Maka kita harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Iya. Begitu, Bang. Setiap orang tua kalau dengar perbincangan kita, hopefully tidak lagi gagal paham ya. Bahwa Ya. ternyata begitu lengkap apa yang disajikan dan tertulis di dalam kitab suci. Ya, baik Mhm. perjanjian baru, perjanjian lama, sangat Ya. berkorelasi satu dengan yang lain. Ya, saling bersimbiosis. Dan ini Ya. sebenarnya kalau setiap keluarga bisa menerapkan ini kekuatan baru akan muncul di zaman ini Ya. untuk menjawab Ya. tantangan iman ya. Ya. Banyak sekali yang ingin kami tanyakan, tapi saya percaya kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya bahwa tidak ada lagi orang tua yang gagal paham, gugup, gagap, nggak ada lagi. Setiap kali ada tantangan, percaya diri karena kebenaran itu sudah ada di tangan kita. Cuma kita jarang mau buka dan mau pelajari. Ibu Betul. Dr. Rita Wahyu Wulandari, terima kasih banyak Bu. Anda seorang lecturer di Sama-sama, In terima kasih. Biblical berdasarkan kitab asli ya di Israel dan semua yang Anda tulis. Saya tunggu penulisan-penulisan berikutnya, insight-insight yang menjadi pembekalan tidak hanya para hamba Tuhan, tetapi juga para setiap orang tua. Dan tetap semangat, tetap sehat supaya semakin banyak hal-hal yang bisa Anda tanamkan dan Anda wariskan buat kami semua. Terima kasih banyak Bu. Tuhan Yesus memberkati. Dan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tantangan zaman ini memang nyata, tetapi cobalah kita buka mata hati kita dan mata kita baik-baik. Tuhan sesungguhnya juga sudah secara nyata memberi kita perbekalan yang lebih dari cukup untuk menghadapi setiap tantangan hari-hari ini. Keluarga kita nih bisa jadi benteng iman. Keluarga Anda bisa jadi benteng iman. Tentu bukan dengan kemewahan atau teknologi, tetapi dengan kehadiran kita ini loh sebagai orang tua. Orang tua yang mau belajar, mau mendampingi, dan membangun hubungan pribadi yang bertumbuh dengan Tuhan dan juga anak-anaknya. Saya yakin setiap orang tua kalau mau bisa kok. Kalau Anda bertanya, apa yang bisa saya lakukan mulai hari ini? Yang pertama, coba kita mulai, kita konsisten. Buatlah waktu keluarga untuk membicarakan, mendiskusikan dengan ringan tentang iman kita di dalam Kristus. Bahkan kalau memang ada pertanyaan yang terlihat sekalipun, biarkan saja kita dengar lalu kita cari kebenarannya. Dan ini bisa menjadi hal yang menarik. Langkah yang kedua, nobar aja bersama anak-anak. Apa? Nonton bareng video apologetika yang membangun iman ya. Dan kita pelajari bersama-sama dengan anak-anak kita. Jadi jangan juga kita biarkan mereka belajar sendiri di internet. Lalu yang ketiga, kalau ada momen-momen harian bisa kita gunakan, apa itu? Saat kita makan siang misalnya atau makan malam, antar sekolah dalam perjalanan di mobil atau di motor, atau menonton TV, apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai tanamkan satu demi satu nilai kebenaran firman Tuhan. Dan yang terpenting, doa saudara. Berdoalah dengan anakmu dan untuk anakmu. Kapan itu? Setiap hari, setiap saat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai ini. Karena kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dengan kuasa yang adikodrati dan dahsyat melalui siapa? Melalui kita para orang tua yang mau belajar kembali dan setia juga dalam bimbingan kebenaran firman Tuhan dan konteks yang benar. Nah,
Jikalau video ini memberkati Anda, saya ingin mengajak Anda untuk kasih like sebagai dukungan Anda. Bagikan tanda Anda peduli sebagai orang tua untuk keluarga Kristen yang lain. Dan leave your comments, tinggalkan komentar Anda seperti apa. Ya, boleh juga dengan menjawab ini. Apa tantangan iman terbesar yang terjadi hari-hari ini dalam keluarga Anda? Sesuai dengan tantangan iman yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ya, supaya apa? Kita ini benar-benar Kristen, bukan pura-pura Kristen. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus tetap percaya diri sebagai orang tua untuk menghadapi tantangan iman di zaman ini. The Parenting Project adalah program cahaya bagi negeri untuk memberikan solusi bagi setiap orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak secara ilahi. Sejauh mana The Parenting Project memiliki dampak nyata? Mari kita saksikan kisah berikut ini. Kalau marah aku pukul, nggak tahu aku kemana tanganku ini, kemana arah ketubuhan aku, apa yang ada di situ. Mau ada kalau ada di situ pun tali pegang bisa juga. Kalau ada sisir bisa juga. Apa yang ada di depan mataku kalau udah marah aku itu kulakukan sama anakku. Di dalam rumah nggak ada damai karena bapaknya tukang minum tua, minum minuman keras. Dari situlah aku lampiaskan amarah aku sama anakku. Karena kalau langsung sama suami nggak mungkin juga. Dulu kalau lihat mama itu bukan seperti mama, tapi kayak orang lain. Karena mama dulu orangnya sangat kasar. Bahkan kalau untuk pribadi Tari sendiri kurang mendapatkan yang namanya kasih sayang dari mama. Juga mama itu juga kalau marah-marah itu tidak bertanya dulu kenapa aku buat kesalahan atau apapun itu, tapi enggak, mama langsung marah, mukul. Padahal di situ Tari tuh nggak berbuat apa-apa. Mama kayak mengeluapkan emosinya sejadi-jadinya sampai Tari dipukul, bahkan juga kadang diseret. Mungkin setelah Tari lulus SD, mama tidak mukul lagi. Cuman mama masih marah-marah, berkata kasar. Tapi di situ Tari tetap sakit hati gitu. Kenapa sih mama ini kayak gini? Mama kenapa kayak gini? Memang betul-betul bukan anak mama gitu. Apa Tari ini cuman kayak anak yang diambil entah dari mana sampai mama setega itu gitu sama Tari. Kulempar kemarahanku ini sama anakku yang berdua ini, utama si Tari. Ku pukul dia keras. Tapi aku nggak tahu. Sampai sekarang dia kadang-kadang ngeluh dia. Itu dulu kan aku pukul-pukul terus aku. Dalam keluarga ini nggak ada damai. Nggak ada namanya ketawa. Nggak ada namanya cerita. Marahnya itu nggak ada putus-putusnya. Nggak ada namanya nggak marah dalam satu hari ini. Nggak ada itu. Selalu marah, marah terus. Bapak minta maaf ya, Bu. Banyak yang diputarnya video, banyak yang pengalaman yang kuambil dari situ. Kan ada pilihan, melampiaskan amarah sama anak. Kupilihkan itu, kulakukan itu dulu kan salah semua ya. Ini sebenarnya ya keluarga, ini yang sebenarnya orang tua yang harus mendidik anak-anaknya dari kecil. Makanya aku pergi lagi aku ajak anakku. Ayolah nak, pergi kita. Masih ada yang mau kupelajari, masih ada. Baru pertama kali juga mama minta maaf sama Tari. Dulunya nggak minta maaf, dan akhirnya mama minta maaf, dendam sama orang tua sampai berpikir, oh kalau aku udah besar nanti harus kalian rasain ya apa yang kurasakan, ditelantarkan di entah kemana pun kalian pergi harus kalian rasakan gitu. Tapi setelah melihat video yang ditayangkan, oh nggak boleh sih, nggak boleh harus dendam satu sama lain, apalagi tuh orang tua sendiri gitu. Maaf mamanya ya, semua kesalahan mama itu ya kita maafin mama ya, semuanya ya. Nah, jadi adalah perubahannya di situ.
satu persatu. Kadang-kadang nanti yang mana di firman Tuhan itu menegur istilahnya kesalahan kita kan. Jadi situlah berubahnya kita itu. Manusia yang kayak gini kan, satu persatu, oh itu salah, itu menegur aku. Kami nanti pulang ke gereja, kami bahas-bahas kan, oh iya ya salah itu kita lakukan kan, oh iya salah. Jadi situlah perubahannya semua. Minta maaf sama anak-anak. Walaupun di tengah-tengah umur pun berani aku. Karena soalnya salah juga orang tua itu. Seperti itu, salah. Minta maaf, maafkanlah mama. Memang dulunya nggak pernah minta maaf dulunya. Iya benar, jujur. Maafkanlah mama ya Naya. Iya ma. Tapi mama dulu kok bukan salah kita kok marah-marah. Iya itu, makanya minta maaf mama. Maafkan mama, maafkan. Nah, jadi setelah ibu ikut, jadi anak pun udah ke gereja kan, udah melayani semua. Jadi aku jadi gak bisa lah diteruskan ke gini kan, adalah pengalaman sedikit. Hal lain nggak bagus lagi kan, tinggalkan satu persatu. Kayak minum itu udah lama juga lah nggak minum lagi. Jadi merokok puji Tuhan dalam 3 minggu ini udah agak berhenti lah ya kan. Mungkin itu bukannya karena kekuatan dari aku kan, mungkin karena dukungan doa istri dengan anak. Enaklah perasaanku sekarang udah banyak istilahnya, walaupun istilahnya Pak, makan minum itu nggak cukup kan, tapi senang itu aja ya. Anak-anak kita adalah sejak aku ikut itu TTT, aku udah mulai nggak marah lagi. Walaupun nanti misalnya anakku membuat aku marah, kalau dulu itu entahlah apa yang terjadi. Nah kalau sekarang kalau nanti hatiku marah aku, ya Tuhan kenapa lah anak-anakku ini ku bilang. Nah aku kan ngomongnya halus lagi. Nah, ya udahlah dek, kamu gimana ya kamu? Kau nggak bisa berdoanya kamu, bersyukurlah dek, bersyukur. Ngikuti acara The Prantile Project, mama udah banyak berubah, nggak seperti dulu lagi. Mama lebih baik lagi, tidak kasar, tidak mukul, dan bahkan mama lebih meredahkan amarah dia dan juga ngerti perasaan anak-anaknya. Ada damai, ada kebahagiaan. Walaupun nggak punya uang, tapi itu bukan segalanya. Tapi kami punya Tuhan, benar-benar punya Tuhan. Itu yang kami merasakan. Parenting Project loh, CBN juga memiliki program pemuritan generasi anak seperti contohnya Superbook, lalu Super 5 untuk pengembangan anak usia dini. Selain itu, ada juga berbagai program kemanusiaan yang mencakup kesehatan, air bersih, dan bantuan UMKM. Anda bisa turut ambil bagian ini dan bergandengan tangan bersama kami sebagai mitra untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia. Caranya, Anda lihat di layar Anda sudah ada QR code kan? Bisa Anda scan itu di situ untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Nah, info lengkapnya silakan Anda kunjungi donasi.jawaban.com. Bagi Anda yang membutuhkan teman berdoa atau menceritakan pergumulan Anda nih, saya harus hubungi siapa ya? Hubungi aja Sahabat 24. Karena tim konselor kami ketika Anda hubungi, mereka langsung siap mendengar dan mendoakan Anda selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Artinya non-stop ya. Hubungi Sahabat 24 melalui nomor di layar saat ini dan izinkanlah para konselor kami berjalan bersama dengan Anda. Apa sih yang saya temukan kalau Anda bertanya? Anda akan menemukan satu, Anda menemukan kekuatan dalam iman kembali dan pengharapan di dalam kuasa Tuhan. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Jangan lupa catat. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik kita hari ini, berikan like dan share video ini. Tanda Anda peduli pastinya. Dan pastikan pula Anda subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Othniel. Mari jadikan keluarga kita sebagai benteng iman yang kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom.